seorang wanita tiba-tiba pingsan di ketinggian 10.000 meter. Tubuhnya perlahan meluncur ke bawah. Kecepatannya semakin lama semakin cepat. Wanita itu langsung tersadar. Ia berusaha meraih tali di balon udara. Namun sudah terlambat. Ia sepenuhnya kehilangan keseimbangan. Namun kejadian tak terduga pun terjadi. Saat ia kembali membuka mata, ternyata tali pengamanlah yang menyelamatkannya. Namun situasinya tetap tidak baik. Ia tergantung di ketinggian 10.000 meter. Kedua tangannya hampir membeku. Kemungkinan ia tak bisa bertahan lama. Ia berteriak meminta tolong kepada rekannya di keranjang. Nasib mereka belum diketahui. Kini tenaganya hampir habis. Ia harus segera kembali ke keranjang. Jika tidak ia pasti mati. Ia terlebih dahulu melilitkan kakinya pada tali, agar tidak jatuh ke bawah. Ia mulai mengayunkan tubuhnya, berniat memanfaatkan momentum untuk kembali ke keranjang. Berkat usahanya, akhirnya ia berhasil meraih tali keranjang. Ia memegangnya erat-erat, dan memutar tubuhnya melewati bibir keranjang. Akhirnya ia kembali masuk ke dalam keranjang. Namun bahaya belum berakhir, rekannya sudah tidak sadarkan diri. Ia harus segera menyelamatkannya. Kini mereka berada di ketinggian 13.000 meter. Katup pembuangan tertutup karena lapisan es, sehingga tidak bisa dibuka. Balon udara terus naik ke atas, membuat rekannya pingsan karena kekurangan oksigen. Mereka harus membuka katup di atas balon. Hanya itu satu-satunya cara untuk selamat. Wanita itu segera memanjat ke tepi keranjang, dan bersiap memanjat ke atas balon dengan tangan kosong. Namun itu tidaklah mudah. Di bawah sana adalah jurang yang tak berujung. Sedikit saja kesalahan, ia akan hancur berkeping-keping. Namun ia tidak punya pilihan lain. Tak tahu sudah berapa lama. Akhirnya ia mencapai tepi balon udara. Wanita itu mendongak. Ternyata jaraknya masih sangat jauh dari puncak. Tangannya sudah mengalami radang dingin. Mampukah ia benar-benar berhasil? Ia mencoba meraih tali di samping. Namun jaraknya tidak cukup. Karena lengah sedikit, ia hampir terjatuh. Begitu menegangkan. Kini tubuhnya mengalami kekurangan oksigen parah. Ia sangat mengantuk, ingin sekali tidur. Namun mengingat rekannya yang pingsan, ia langsung tersadar kembali. Wanita itu mengerahkan seluruh tenaganya, berusaha meraih tali di samping. Akhirnya ia berhasil. Dengan bantuan tali balon udara, ia kembali memanjat naik. Sementara balon udara masih terus naik, ia harus mempercepat diri. Ia mengikatkan tali itu ke pinggangnya, agar tak terjatuh. Setelah semuanya siap, wanita itu mulai memanjat lagi. Setiap langkah yang ia ambil, ia lakukan dengan sangat hati-hati. Melalui upaya tak kenal lelah, akhirnya ia mencapai puncak balon udara. Namun ia tak punya waktu untuk beristirahat. Nyawa rekannya sepenuhnya bergantung padanya. Ia menabrakkan tubuhnya ke katup pembuangan. Namun lapisan es terlalu tebal. Ia sama sekali tidak bisa membuka katup itu. Saat ini ia tak lagi memikirkan bahaya. Ia perlahan berdiri, dan menggenggam erat tali di tangannya. Sama sekali tak berani melihat ke bawah. Setelah berdiri dengan stabil, wanita itu menendang ke arah katup. Akhirnya ia berhasil untuk mencegah katup membeku lagi. Ia mengeluarkan pisau dan memotong tali sepatu, lalu menyangkutkan sepatu itu ke katup. Seiring udara keluar terus-menerus, balon udara mulai perlahan turun. Pria itu pun sadar kembali dari pingsan. Kini wanita itu sudah tak sanggup lagi. Ia terjatuh lemas di dalam keranjang. Melihat tangan wanita yang membeku parah, pria itu buru-buru mengambil sebotol arak kuat untuk mensterilkan lukanya. Saat itu salju mulai turun. Mereka tak pernah sedekat ini dengan butiran salju. Tanpa sadar mereka mulai mengaguminya. Namun pada saat itu juga, sebuah kejadian aneh terjadi. Butiran salju di dekatnya tiba-tiba berhenti bergerak. Wanita itu kira ia hanya berhalusinasi. Namun kemudian ia menyadari, salju itu justru mulai melayang ke atas. Ada apa ini? Namun ia segera paham, masalahnya bukan pada salju, melainkan balon udara turun terlalu cepat. Lebih cepat dari turunnya salju itu. Ia segera menarik tali tersebut, berusaha menjatuhkan sepatu yang menyangkut, dan menutup kembali katup. Namun sekali tarikan, katup itu terbuka sepenuhnya. Kali ini benar-benar celaka. Kecepatan turunnya balon udara semakin cepat. Dengan kecepatan seperti ini, mereka pasti akan jatuh hancur berkeping. Untuk memperlambat laju penurunan, mereka mulai membuang barang ke bawah. Semua benda yang punya berat, mereka lemparkan tanpa ragu. Bahkan jaket yang mereka kenakan, juga ikut dilempar ke bawah. Namun tetap tidak ada efek apapun. Kecepatan turun balon udara justru makin lama makin cepat.
Pria itu melihat ke arah keranjang. Mendadak ia terpikirkan sebuah cara. Ia buru-buru menyuruh wanita itu naik ke lingkaran besi. Sedangkan ia sendiri mengeluarkan pisau dan mulai memotong tali penahan keranjang. Ternyata ia menyadari, keranjanglah benda yang paling berat. Dengan usahanya yang terus-menerus, satu persatu tali berhasil diputuskan. Hanya tersisa satu tali terakhir. Tanah semakin dekat dari pandangan. Pria itu cepat mengatur posisi. Ia memastikan wanita itu memegang erat, lalu memotong tali terakhir dengan satu tebasan. Meski balon udara terlepas dari keranjang, namun kecepatan turunnya tidak berkurang banyak. Tidak cukup, kita masih terlalu cepat. Saat itu wanita tiba-tiba teringat. Dulu ia pernah mengalami situasi yang sama. Saat itu demi menyelamatkannya, rekannya melompat dari ketinggian 10.000 meter. Memberinya kesempatan untuk tetap hidup. Wanita itu pun membuat keputusan. Ia berdiri di tepi lingkaran besi, berniat mengorbankan dirinya, agar pria yang membawa data cuaca itu bisa hidup. Pria itu langsung hancur secara emosional. Ia berteriak melarang wanita itu melompat. Jika dia mati, maka hidupnya sendiri juga tak ada artinya. Namun wanita itu sudah bulat tekad. Hanya dengan cara ini, pria itu masih punya kesempatan hidup. Saat itu pria itu menatap balon udara. Tiba-tiba ia terpikirkan sebuah cara. Ia menyuruh wanita itu memegang erat tali, lalu memotong satu persatu tali bagian dalam balon udara. Balon udara menyusut seperti ubur-ubur, dan berubah menjadi sebuah parasut. Kecepatan jatuh langsung berkurang drastis. Keduanya langsung girang seperti anak kecil. Namun bahaya belum benar-benar hilang. Tapi mereka sudah tidak takut lagi. Mereka saling menggenggam tangan erat-erat, dan membelok turun menuju hutan. Dahan-dahan pohon terus menggores tubuh mereka. Pria itu tidak sengaja terlepas dan jatuh. Wanita itu panik. Ia terus memanggil nama pria itu. Namun kondisinya sendiri juga sangat buruk. Ia terhempas keras ke tanah. Lalu kakinya tersangkut tali. Tubuhnya terseret hampir 800 meter. Barulah perlahan berhenti. Hingga malam tiba, wanita itu akhirnya sadar dari pingsan. Ia dengan susah payah bangkit, dan terus memanggil pria itu. Untungnya pria itu tidak apa-apa. Wanita itu menahan rasa sakit, dan terpincang-pincang menuju pria itu. Mereka saling menopang berdiri. Kini mereka tak lagi merasa takut. Tak lama kemudian, kisah mereka tersebar ke seluruh dunia. Pria itu juga membagikan data pemantauan yang ia rekam di balon udara. Data ini menjadi dasar penting bagi ramalan cuaca ke depannya. Memberikan kontribusi besar. Meski mendapatkan data ini sangat berbahaya, namun langkah mereka tidak pernah berhenti. Tak lama kemudian, keduanya membeli sebuah balon udara baru.